Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tahrimna khairan indaka li syarri ma indana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawma arafah anni ahtasibu indallaha yukaffira sanata allati ba'dahu wallati qablahu. Rawahu Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi man ahya lailatayil idaini ahyahu Allahu qalbahu yawma tamutul qulubu. Alhamdulillah, ya, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala pada malam Arafah ini 9 Zulhijjah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih Allah untuk mengingat sidin, bersalawat kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih untuk bersama-sama berdoa, berzikir, belajar. Masya Allah, ini anugerah yang kita tidak bisa melihat karena ganjarannya. Ini semua yang kita gawi pada malam ini, kecuali karena ketika nafas sudah bernapas lagi, berhenti sudah, artinya ketika meninggal dunia. Hanya semuanya terbuka hijab. Oh, ternyata pahala berzikir. Oh, ini ternyata kayak ini kah pahala belajaran. Oh, kayak ini kah pahala, iya, kami kumpul dalam kebaikan, baru kita terbuka. Kalau sekarang kada terbuka, belum lagi, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari yang merupakan kita menghidupkan daripada salah satu malam yang kata Rasulullah SAW tadi, orang itu wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabul, ya, kada masuk surga semuanya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa, ya, 1 hari daripada tanggal 9 Zulhijjah esok. Nah, mudahan kita ditolongi, ya, kada ditolongi Allah. Jadi niatkan dari sekarang anak puasa, pertama niat qada. Ya, mungkin ada Ramadan tapi aku sudah tunai aja, ya udah Bapak. Niat akan qada, ada masalah. Siapa tahu ada puasa-puasa kita yang ya mungkin waktu kita balik belum sempurna benar. Ada ketika balik itu wajib sudah kita puasa. Nah, itu menyempurnakan yang kekurangan kita ketika masa-masa kekanakan kita. Jadi niatkan qada, kemudian puasa hari Arafah, puasa hari Kamis, dan puasa di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Kita disunahkan sebulanan bulan Zulhijjah ini puasa. Bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini sebulanan kita disuruh kapanpun kecuali hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Raya Tasyrik 11, 12, 13, dan hari Idul Fitri itu keluar daripada bulan yang 4 yang mulia tadi. Karena Idul Fitri itu hari raya Ramadan mulia, sudah pimpinan seluruh bulan itu adalah Ramadan. Dan ya, 4 macam tadi niatnya lah. Malam ini masuk sudah niat puasa itu mulai azan maghrib sampai sebelum azan subuh niatnya. Karena kalau setiap ibadah itu diwajibkan niat di awal anak perbuatannya, anak sembahyang, ketika anak sembahyang, ya, ketika wudhu niatnya kapan? Ketika anak wudhu, pas ketika hendak berbuat. Tapi kalau puasa itu bukan ketika hendak menggawi, ya, akan tetapi cukup azam, cita-cita aja. Waktunya panjang dari azan maghrib malam ini tadi, nah, sampai azan sebelum azan subuh, itu waktu niat puasa. Iya, puasa wajib. Kalau niat qada kita sertakan. Tapi kalau kita niat sunnah itu mulai azan maghrib ini sampai sebelum zuhur esok siang. Kalau wae kena
kada berniat ya kada pas bangun ajan ya kada atau melandau bahasanya cuma melandaunya kada disengaja nih lah sengaja berdosa tinggi subuh kelapahan enggak sidin ya kayak apa kamu itu ada yang bangun jam 8 subuh bangun 8 pagi bangun innalillahi wa inna ilaihi raji'un jam 8 maka nak puasa nih berniat kada ingat sahur kada ingat nah karena inya sidin tadi berniat puasa sunnah Arafah maka boleh berniat sunnah tapi kalau qada waktunya dari azan maghrib ini sampai subuh sama kayak Ramadan juga nah itu jadi kalau sunnah ada apa ya asal bangunnya itu kada minum nah kuat aja nyakunya kamu tadi 3 piring dah ada apa wajib puasa dah langsung puasa Arafah nih nah itu ada apa ada masalah nah itu karena ya Rasulullah aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ampuni dosa yang setahun akan datang ya setahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun dosa diampuni Allah. Nah, bagi yang puasa tadi hari 8 bagus lagi. Memang riwayatnya ada dikhususkan puasa tarwiyah ini. Cuma ada dari segi keumuman hadis umum. Ya Rasulullah siapa yang berpuasa di salah satu tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah maka ia mendapatkan pahala 1 tahun. Nah dari situ dalilnya. Ya, tapi kalau khusus untuk dianjurkan berpuasa itu 1 Arafah. Nah itu bagi yang kada sanggup ya makanya ada riwayat itu dipadahkan ya nya macam-macam ya Rasulullah ini banyak bang jadi meriwayatkan banyak ya Siti Aisyah Rasulullah kada pernah sidin ya puasa itu di tanggal 1 sampai tanggal 9 di riwayat lain Rasulullah puasa Arafah jadi ulama ini bingung kayak apa nih merangkum nih 2 riwayat ini maka riwayat ini bini sidin juga jadinya maksudnya puasa pol dari tanggal 1 sampai tanggal 9 artinya adalah karena Rasul di riwayat itu sini kada pernah meninggalkan puasa 9 Arafah kada pernah ya kada pernah nah sangat pentingnya puasa sunnah Arafah ini ya mudah-mudahan kita ditolongi ya kada setidaknya kalau yang kada kau dari kan kita kondisi masing-masing ada tahu yang udah yang tua uyu kada kau dipaksakan ada boleh malah berdosa puasa ada penyakit kronis ada boleh udah ada jadwal ponis dokter piane penyakitnya kronis bila pian puasa berbahaya nah haram puasa orang itu walaupun Ramadan jangan dipaksa berarti orang itu dapat kemudahan bayar fidyah kalau di bulan Ramadan kalau di luar Ramadan ada bapak nah itu jadi jangan memaksa minimal ya malam ini mustajab doa isuk seharian mustajab doa juga jadi ulama itu terkadang ada memperbanyak amaliyah terutama doa dikir apa banyaki la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir itu anak 100 kah anak 1000 kah pokoknya ada lah kita baca zikir itu anjuran Rasulullah SAW di hari Arafah kita memperbanyak di zikir itu karena zikir yang paling ya apa yang dikatakan Abdul Makutu yang aku katakan dan nabi-nabi sebelum aku ya Rasulullah diantaranya adalah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir ya minimal 100 kali lah ya banyak kayak amal-amalan surah Al-Ikhlas ada yang mendahkan 1000 kali ya salawat ada yang mendahkan salat Ibrahimiyah 1000 kali ya minimal kita ya 10%-nya lah atau 1%-nya kan 10 nah ada mengikuti lah maksudnya nah itu karena setiap kita nih ada yang sibuk ada yang kada sibuk apa digawi ya kada bini kada mulai lagi nah, tasbih dimulai iya kada ini serius ini apa lagi udah tuha juga banyak ibu amal lagi ya kada tasbih lagi nah paling sejam 1000 tuh la ilaha illallah syarika lahu mulku wa hamdu itu ala kulli syai'in qadir baca surah Al-Ikhlas 10 kali 3 kali surah Ikhlas sama dengan 1 khatam iya 10 kali baca surah Ikhlas 1 istana di surga
Ya, 300 baca surah Ikhlas, orang itu ada jaminan diharamkan daripada api neraka. Apalagi 1000 baca, masya Allah luar biasa. Baca 1000 jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mah setannya gana. Gangguannya TV, HP, cucu, ya anak lah ini kawan lah datang. Makanya minta tolong kepada Allah. Nah, makanya ada doa Rasulullah SAW, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa inna wa annahu alaih wafiqna lil khair wa inna, ya Allah yang memberikan pertolongan ya kepada hamba-hambanya untuk pertolongan agar diberikan kebaikan dan menolong ditolong untuk menggapai kebaikan tersebut, maka tolonglah ya Allah agar senang kepada kebaikan dan menggapai kebaikan tersebut. Jadi kita kada kawa. Makanya kalau orang dimudahkan untuk ibadah, berarti orang itu detik itu lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu ditakdirkan maksiat, detik itu lagi dihinakan Allah. Nah, kita hendak mengetahui kita sekarang lagi dimuliakan Allah kadang. Kalau kita detik ini taat kepada Allah, maka ketahuilah kita lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan hati kita sombong, jangan hati kita ujub, jangan hati kita ria. Nah, itu. Ingat ketika kita beribadah, itu kita masukkan dalam hati kita, ini adalah anugerah Allah. Ini adalah nikmat daripada Allah. Ini hakikatnya kebaikan daripada Allah, bukan daripada kebaikanku. Ini adalah hakikatnya adalah perbuatan Allah yang menolongi aku. Tapi dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti orang itu mulia zahir dan batin. Ya, ada mulia zahir aja. Kalau mulia zahir itu sebatas manusia aja. Tapi kalau orang mulia dimuliakan taat secara zahir, belum tentu secara batin dimuliakan Allah. Itu tergantung hati kita masing-masing. Kada kawa, penting kita namanya manusia ini hanya menilai secara zahir, kada boleh secara batin. Karena yang mengetahui batin itu masing-masing diri kita, Allah aja yang tahu. Bahkan malaikat kada tahu isi batin hamba itu. Malaikat hanya mencatat zahirnya, tasbih tetap untungnya. Berzikir catat, ya, beribadah semua catat malaikat, berhaji catat malaikat. Hatinya kayak apa? Itu urusan Allah. Makanya yang beri pahala bukan malaikat, akan tetapi Allah. Nah, itu penilaian pahala itu tergantung juri. Nah, ya kada. Nah, dia orang tuh pertandingan kan, ada juri yang untuk mencatat, ada juri yang penentuan. Nah, yang menentukan ini nih. Menang. Nah, udah ujur aja bang juri. Nah, yang mencatat tuh bagus, cuma ada juri yang khusus. Beda Jasidin akur menang, beda kada. Nah, beda dikit aja. Nah, itu demikian apa yang kita laksanakan ibadah di dunia ini semasa hidup, maka juri yang menilai hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya disuruh beribadah, tapi tandanya ada. Makanya kuncinya ada, kunci miftahul qabul ya ulama, kunci agar amal kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dua kuncinya. Pertama, akui ibadah kita itu tidak sempurna. Satu. Kedua, minta ampun dengan hati atas kekurangan kita itu. Dua ini kunci. Ini kunci anak diterima sembahyang, puasa, haji, zakat. Dua ini jangan ditinggal. Kalau ini tertinggal biar ada diterima ibadah kita. Ya. Akui ibadah kita, tapi aku bujur sembahyangku. Ketika Anda merasa bujur, itu sudah kesalahan sudah. Walaupun wudhu kita bujur, istinja bujur, baca Fatihah kita bujur, tumakninah bujur, syarat sahnya rukun bujur. Cuma ketika mengaku bujur itu sudah salah sudah. Makanya syaratnya walaupun bujur, akuilah diri kita salah. Ketika salah berarti hakikatnya itulah orang yang bujur. Ketika orang mengaku dirinya kada ikhlas padahal niatnya ikhlas, maka itulah hakikatnya orang ikhlas. Nah, tapi kalau orang ikhlas mengaku ikhlas, nah walaupun itu ria berarti. Nah, itu. Jadi jangan mengaku diri kita bersih sudah ibadah kita. Senantiasalah mengaku diri kita banyak
banyak kurang kesalahan. Jadi kuncinya dua. Ya, tapi sertakan kena yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah kita mengaku diri kita banyak kekurangan ibadah, lalu minta ampun kepada Allah, diakhiri kan ya Allah berkat Rasulullah terimalah amal ibadah ulun. Nah, itu lebih sempurna lagi sudah. Itu kadar asal syarat sah rukunnya ibadah terlaksana, walaupun inya ada kekurangan, tapi tadi mengakui dan minta ampun dan menyertakan Nabi Muhammad SAW. Pasti ya guru saya Budin Allah ya rahim Allah kadawani menolak ibadah hamba tadi. Kenapa? Disertakan nama kekasih diri. Gak ada purun. Makanya di Quran jelas, wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini penting di dua ayat aja. Ya, di riwayat lain Rasul ini ayat Quran, tapi ada hadis Rasul mentafsirkan ayat ini. Ya Rasulullah Allah memberikan dua keamanan bagi umatku. Pertama, keamanan ketika aku masih hidup. Atau ulama Rasulullah sudah wafat, tapi hamba tadi menurut ayat Quran Allah tidak tafsir wallahu a'lam bimuradi, Allah senantiasa tidak akan menyiksa umat sidin, hamba-hamba sidin, umat engkau harga kasih ke Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah selama engkau ada pada diri mereka. Ya, baik Rasulullah ketika masih hidup walaupun setelah Rasulullah SAW wafat, karena Rasulullah hayati wa mamati khairul lakum, hidupnya aku dan mati aku itu baik bagi kalian wahai umatku. Ketika hidup wajar umat sidin baik, ketika meninggal dunia Pak, kenapa jadi baik? Nah, ini ketika aku meninggal dunia, aku melihat catatan amal kalian baik, aku senang, memuji Allah. Ketika aku melihat catatan amal kalian buruk, aku memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian wahai umatku. Berarti apa? Hidupnya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah itu semuanya baik bagi umatnya. Hebatnya ini. Ya, apalagi orang tadi untungnya baca salawat, zahirnya mutaba'ah, hatinya mutaba'ah dengan Rasulullah. Nah, itu hakikatnya Allah bersama dia, Rasulullah bersama dia. Nah, tidak akan disiksa orang selama mulutnya, hatinya ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keamanan ya Rasulullah ketika aku telah wafat. Apa itu? Istighfar. Selama kali hamba aku, kata Allah Ta'ala, mereka mengakui, al-istighfar itu pengakuan, bukan sebatas meminta ampun lewat muntung, lain meminta ampun dengan hati dan mulut, mengakui. Karena hakikat taubat itu adalah an-nadam. Sebagaimana hakikat haji Arafah, wukuf di Arafah, demikian hakikat taubat istighfar gitu adalah penyesalan dalam hati. Kalau kita baca 1 juta istighfar dengan muntung kita, tapi hati kita kadang mengakui, kadang diterima istighfar kita tadi, walaupun ada catatan pahala istighfarnya. Tapi untuk diterima taubatnya, keampunannya, itu tergantung hati kita masing-masing. Yang menyesal ya atas kesalahannya, diterima Allah taubatnya tadi. Nah, itu. Jadi ya, kalau kita lihat nih, keamanan ini luar biasa. Ya, setiap umat Nabi Muhammad mendapatkan 2 keamanan, tergantung dirinya. Ya, minimal ketika orang itu jauh dari Allah dan Rasulnya, keamanan yang terakhirnya gunakan bertobat minta ampun kepada Allah, maka orang itu tidak akan disiksa di dunia, dikubur sampai akhirat. Nah, makanya malam ini tiap malam-malam mustajab itu berdoa, banyaki bertobat. Tobat itu yang paling penting. Iya, karena kalau tobat diterima berarti diampuni Allah. Diampuni Allah, selesai urusan dah, pasti husnul khatimah sudah. Iya, kalau diampuni Allah pasti husnul khatimah udah. Tapi mau diampuni Allah berarti kekurangan ibadahnya diampuni, kekotoran hatinya diampuni, diampuni. Makanya penting minta ampun, tapi usahakan lafaz minta ampunnya itu umum. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, atau astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Itu umum, itu bagus. Nah, khususan agar yang menyakiti kita,
Nah, baik yang baik kawan kita ataupun yang menzalimi kita, menyakiti kita, itu sertakan juga keampunannya. Mun kita ada orang salah kita kada diampuni, maka istighfar kita kada diterima Allah. Kenapa? Allah aja pengampun, kita kada pengampun lah. Ya Allah ampuni ulun. Ya Allah Ta'ala ampuni dulu hambaku. Ya aku terima tobat tiga. Ada ya Allah sangkal benar. Melawan ya Allah Ta'ala. Jangan. Maka kita ini banyak ada terkadang di hati ini sangkal no orang. Ya jangan lepasakan polongakan. Karena dalam hadis itu ya Rasulullah SAW di hari kiamat kena akan dipanggil orang-orang yang ketika di dunia itu pengampun. Disuruhnya disab khusus. Ainal mu'afuna anin nas ya Ta'ala. Di mana orang-orang yang pengampun ketika di dunia? Kalian berkumpul di sana. Ada tulisan dia bendera orang yang pengampun. Sudah terkumpul semuanya, disuruh Allah Ta'ala udkhulul jannata bighairi hisab. Masuk kalian semua tanpa hisab sudah. Masya Allah, luar biasa. Ya, memang berat pemaaf nih biar lagi orang itu menyambati kita, menyakiti kita tuh sakitnya di hati bang. Ini bang masalahnya sakitnya di hati. Cuma kalau pemaaf, latihanlah pemaaf. Jadi kayak ini biar kita pemaaf. Adakah yang paling banyak disakiti di alam semesta ini daripada Allah? Adakah selain Allah yang banyak menyakiti? Ini hambanya kafir, munafik, fasik, zalim. Ya, itu hakikatnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Maha Suci Allah Taala daripada sakit. Maksudnya orang itu kada tahu diri. Diciptakan Allah dengan fasilitas kehidupan, keenakan, kenyamanan, tapi nya maksiat. Ya. Mungkin kita hitung nih hamba Allah di dunia ini banyak kada menyakiti Allah. Banyak. Kita hanya berapa orang disakiti, ngomel lah kita. Ya Tuhan, ya Allah, hanya 2 ikung 3 ikung, ada pengampun lah ikam di sini. Aku aja jangankan 2 suruh dunia ini, ya maksiat kepada aku kafir. Tapi masuk Islam aku terima tuh, dosanya habis. Seduniaan ini maksiat, lalu bertobat, ku ampuni dosanya selama tidak syirik. Bayangkan Allah Ta'ala pengampunnya. Jadi wajar kalau kita kada pengampun atas orang yang salah, apalagi orang sudah minta maaf sama kita, tetap kita karas kajung. Iya, salah paham Sidin. Nah, nih artinya karas kepala, maksudnya kan kepala ada 2. Nah itu karas kepala Sidin. Kada mau ada Sidin putus hubungan kita, apalagi yang sakit hati ini kuitan ikam nakai kedua ampuni dunia akhirat. Masya Allah, putus kita jangan tuh. Allah aja kada memutuskan dengan hamba. Coba lihat, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ini ayat luar biasa ini. Katakanlah oleh Rasulullah Muhammad, sampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlimpatan batas, orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik. Wah ini parah nih, 3 macam golongan nih. Orang yang maksiat sadang aja, iya, berlimpatan maksiat banyak, masih aja diakui Allah sebagai hamba sidin kalau mereka itu kembali kepada Allah. Bayangkan. Makanya inilah waktunya nih malam mustajab, meminta ampun kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti Syekh Salman Al-Madani yang setiap subuh beliau mendoakan umat Rasulullah agar diampuni, agar dirahmati, agar ditutupi aibnya, agar semuanya diperbaiki kehidupannya dunianya, yang akhirnya mereka husnul khatimah. Nah itu, maka niscaya kita akan digolongkan termasuk orang yang dicintai Allah, yaitu termasuk catatan buku-buku walinya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kada wali di dunia ini. Nah, itu gunakan kesempatan. Kemudian satu lagi hadis Rasul sebagai penutup, ya Rasul, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya ketika pada satu hari seluruh hati-hati orang-orang hamba Allah itu mati. Maksudnya apa? Ini kalau orang menghidupkan malam hari raya, nih malam raya, malam Dudi kan,
Itu sekurang-kurangnya aja ulama al-Imam Al-Hifni radhiyallahu anhu sekurang-kurangnya paling sedikit menghidupkan malam-malam yang mulia tadi dengan isya berjamaah dan niat subuh untuk berjam. Itu sekurang-kurangnya kalau pada kau malam bangun tahajud, beristighfar, bertobat, sekurangnya isya berjamaah dan niat subuh itu paling sedikit dah menghidupkan malam mulia. Maka termasuk orang itu ya Rasulullah Allah hidupkan hatinya. Maksud hati hidup ini hatinya itu Allah kena bukakan hatinya. Hati hidup itu mudah untuk menangis menyesali dosa-dosanya, berarti hidup hatinya. Hati hidup itu mudah melihat orang yang susah untuk membantunya. Hati yang hidup maras kasihan kepada hamba-hamba Allah yang maksiat, ya Allah mudahan ya bertobat. Iya, melihat orang-orang yang ini tergugah hatinya. Pada kawannya melihat orang yang taat terpukul hatinya, ya Allah mau untungnya itu si itu taat rajin ibadah, aku pengolir dia sedih. Nah, ingat mudah menyesali kesalahan-kesalahan yang dulu. Nah, itu hatinya hidup. Kalau hati hidup, berarti mudah orang itu dapat petunjuk Allah kebaikan. Akhirnya mendapatkan rahmat Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada siksa kubur dan barzah dan di akhirat kelak. Nah, itu maksudnya hati hidup tadi. Dan kita ditolongi Allah untuk menghidupkan malam hari raya. Nah, itu. Kurban sudah ada ya kada. Nah, taham aja masalah kurban sudah jelas artinya disampaikan. Artinya keringkasan kurban itu pertama ya niat berkorban hanya mencari ridha Allah. Kedua, hewan yang dikorbankan 3 macam aja. Unta, sapi dan kambing. Kemudian yang ketiga, hewan-hewan tersebut terlepas daripada aib yang sudah dijelaskan semalam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam yang mustajab ini Allah memberikan kepada kita, keluarga kita, semuanya baik, anak, cucu, zuriat kita semuanya, maupun yang telah lahir maupun yang belum lahir, tetangga, kawan, muslim, seluruh umat Nabi Muhammad, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua rahmatnya yang luas dunia akhirat. Allah mengampuni kepada kita semuanya dosa zahir batin seumur hidup. Demikian yang meninggal dunia, mudahan Allah jadikan kuburan dan semuanya taman daripada taman surga. Yang garing dari keluarga kita, tetangga, kawan, masing-masing yang ada di rumah sakit di seluruh dunia, dan berikan kesehatan, panjang umur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama guru-guru kita, para ulama, orang-orang soleh, para aulia, dimanapun mereka berada, ya baik orang dzurriyyah Rasul atau yang bukan dzurriyyah Rasulullah, dan semua diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah taat kepada Allah dan dakwah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan anak cucu kita khususan dzurriyyat kita anak yang soleh dan soleha, dicintai Allah, diselamatkan daripada fitnah akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, dan kita semuanya dijadikan kuburan kita nanti kelak menjadi taman daripada taman surga, dan Allah kumpulkan kita nanti di akhirat di surganya Allah bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus bi ghairi hisab. Al hajiniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya kayyum kana sa'idana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan تملأ خزائن الله نورا تكون لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا عدد خلقك رضا نفسك وجنة على كلماتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tak pun minta terima kasih hadirnya, mohon doa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah la quwwata illa billah.